Christmas time is time to celebrate. Waktu untuk merayakan. Amin. Tanggal 24 Desember nanti saya ulang tahun ke-30. 30 tahun lahir baru. Saya menerima Tuhan Yesus malam Natal. Saya percaya juga Christmas time is a time of salvation. Sebab hari itu saya diselamatkan, saya disembuhkan, dan diubahkan seluruh hidup saya. And Christmas time is a time of reconciliation. Loh kok diam semua? Saudaraku, hari Natal waktu untuk rekonsiliasi. Ketika saya dijamah oleh Tuhan, saya dipenuhi oleh kasih. Dan saya tidak bisa membenci siapapun. Sebelum masuk rumah sakit, saya punya seorang musuh. Tapi ketika saya dijamah Tuhan, saya keluar dari rumah sakit, pertama kali saya datangi orang yang membenci saya dan dulu saya benci dia. Dan saya katakan, rasa bencinya hilang. Kalau ada Yesus di sini tidak mungkin bisa membenci. Tidak mungkin bisa marah. Because He is love. Sebab Allah adalah kasih. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hari ini belum rekonsiliasi. Amin saudaraku. Saya mengajak kita membuka kitab Mika pasal ke-5. Sebuah nubuatan yang luar biasa. Christmas time kita berbicara tentang kings, tentang raja-raja. Bible is a book about kings. Tentang raja-raja. Hari ini tentang raja yang paling besar, raja di atas segala raja, greater than David, greater than Solomon, greater dari semua raja yang pernah hidup dan akan ada. Kita baca Mika 5 ayat 1 sampai dengan 8. Mungkin kita baca terlebih dahulu, saya baca buat Anda. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. And this one shall be peace, shalom. Itu nama Tuhan, the Prince of Peace. Ketika, bukan apabila, ketika Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila dia menginjak our palace, istana kita. Berbicara rumah saudara, Asyur adalah the Antichrist. Setiap kali Alkitab berbicara tentang the Assyrian, itu berbicara tentang Antikristus. Dan apabila Antikristus masuk ke daerahmu, menginjak-injak istanamu, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala dan bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka melepaskan kita dari Asyur apabila Asyur ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Ketika dia menginjak-injak perbatasan kita. Maka sisa-sisa Yakub yang ada di tengah-tengah banyak bangsa. Seperti apa? Embun daripada Tuhan. Seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Yang tidak menanti-nantikan orang. Dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa. Dan di tengah banyak bangsa seperti apa? Yang keras, bukan Mickey Mouse. Seperti singa. Saya mau dengar suara singa dulu. Haleluya. Coba 1, 2, 3. Haleluya. Beritahu kiri kanan saudara ada di kandang singa. Amin, saudaraku.
Seperti singa di antara binatang-binatang hutan. Singa adalah raja. Amin. Seperti singa muda di antara kawanan kambing domba sebagai penjaga. Kemanapun ia pergi maka ia membanting dan menerkam sehingga tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Ketika orang Majus datang dan mereka berkata kepada penduduk Yerusalem, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Maka mereka refer kepada nubuatan nabi-nabi Israel yang berbicara tentang the Messiah, tentang Mesias, tentang dia yang diurapi, tentang the shepherd, tentang the governor, tentang the king yang akan dilahirkan itu. Lalu gemparlah seluruh Yerusalem, bahkan Herodes pun, saudaraku, gempa bumi. Sebab apa saudara? Saudara tahu, saudara mengerti sesuatu bahwa begitu lama Israel tanpa kerajaan, tanpa raja, sejak mereka dibuang ke Babylon. Mari saja saudara melihat Matius pasal pertama, beri tanda di sini. Kita akan kembali supaya kita mengerti the real purpose of Christmas. Dan Matius pasal pertama, kita melihat daftar raja-raja. Mulai patriark yaitu Abraham. Kemudian Raja Daud di dalam ayat ke-6. Tetapi ayat ke-12, sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel dan selanjutnya sampai Yakub ayah daripada Yusuf dan Yusuf suami Maria. Saya melihat di sana suatu kontras di mana mereka raja, kemudian jadi orang tawanan, orang buangan sejak Yekonia. There is a curse in the king line. Ada satu kutuk di dalam garis keturunan raja. Sehingga mereka menjadi orang biasa. Saya harus mengerti tentang the promise. Apa yang dimaksudkan the promise ini? Di dalam kitab Kejadian pasal ketiga, Tuhan pernah berjanji kepada Adam. Seorang raja yang kehilangan kuasa. Seorang raja yang kehilangan dominion. Seorang raja, Adam adalah seorang raja kehilangan kerajaannya dan kehilangan kuasa kerajaan. Adam 4.000 tahun sebelum Masehi. Itu dia. Tetapi Adam bukan kehilangan Taman Eden. Dia kehilangan kerajaan dan kuasa kerajaan. He was born to be a king. Dia dilahirkan, manusia tidak dilahirkan jadi budak. Tidak dilahirkan jadi budak nafsu. Tidak dilahirkan jadi budak duit. Tidak dilahirkan jadi budak narkoba. Barang siapa dikalahkan seseorang, dia menjadi hamba dari orang itu. Kepada Adam Tuhan berjanji dalam kitab Kejadian pasal ketiga. Dia berjanji, saudaraku, ayat 15. Dia berkata kepada ular yang didalangi oleh iblis. Aku akan membuat permusuhan. Katakan permusuhan. Aku membuat permusuhan antara keturunan wanita. The seed of the woman. Kita tahu bahwa wanita tidak punya benih. Yang punya benih itu pria. Tetapi ada keturunan, bukan keturunan-keturunanmu, tapi satu keturunan melawan keturunan-keturunan pada iblis. Keturunan pada keturunan ular. Dia akan meremukkan kepalamu. Itu yang terjadi di Golgota. Tetapi engkau akan menggigit tumitnya. Yesus mengalami dianiaya, dibunuh, dan kita akan mengerti nanti. Dan janji ini adalah janji pemulihan kerajaan. Janji di mana keturunan daripada benih wanita itu akan mengembalikan apa yang hilang daripada Adam. Amin. Saudara, kemudian 2000 tahun sebelum Masehi, dia berjanji pada seseorang bernama Abraham. Dan kepada Abraham dia berjanji bahwa dari keturunanmu. Tuhan tidak berkata keturunan-keturunanmu.
Dia tidak berkata descendant, tapi dia berkata your seed. Benihmu. Dari benihmu akan seluruh bangsa di dunia diberkati. Bangsa Indonesia bisa menjadi memerintah dunia ini. Dengar saudaraku, karena the promise. Bahkan dalam kitab Kejadian pasal 22 dikatakan keturunanmu. Your seed. Seed adalah zera bahasa aslinya. Tapi ini bukan sekedar benih. Berapa sih besarnya benih? Kecil sekali. 1 cc. Manusia 5 sampai 10 cc. 50 sampai pada waktu terjadi hubungan yang indah dari suami istri. 50 sampai 10 juta benih dilepaskan tapi cuma perlu 1. Kecil saja, cuma 1 sel. Allah itu begitu besar. Saudara, pemazmur berkata, ketika aku melihat langitmu, mau lihat kebesaran Tuhan, lihat langit. Ada satu teleskop paling gede namanya Hubble teleskop. Mengatakan bahwa yang kelihatan ini, yang kelihatan aja, jumlahnya saudaraku, galaksi terdekat 2,5 juta tahun cahaya. Bumi ini kecil. Amin. Bumi itu begitu kecil. Dan saya dan saudara ada di sini. Di satu titik yang namanya Surabaya. Dibandingkan dengan alam semesta, ini kecil sekali. Dan biarlah saudara tahu hari ini, Natal itu berbicara yang maha besar, yang maha tinggi, menjadi manusia. Seperti saudara dan saya. Ada berapa banyak galaksi di dunia ini? Jangan bicara galaksi, berapa banyak planet? Miliaran. Ratusan miliar di cuma satu kawasan namanya Milky Way galaksi kita ini. Yang terdekat Andromeda 2,5 juta tahun cahaya. Ada berapa galaksi? Tidak terhitung. Saudara dan saya memang betul tidak lebih dari beleduk. You know beleduk? Amin. Tetapi kenapa Tuhan memperhatikan planet bumi ini? Sebab di situ ada saudara dan saya yang diciptakan menurut citra daripada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tidak ada di planet Mars, tidak ada di planet Saturnus, adanya cuma di bumi, di Surabaya. Amin. Dia berjanji keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Wow. A powerful statement. A powerful promise. Anda dan saya tidak diciptakan lemah. Anda dan saya tidak diciptakan jadi the loser. Anda dan saya tidak diciptakan jadi pecundang. Anda dan saya diciptakan untuk berkuasa. Anda dan saya diciptakan untuk memerintah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Lalu 1000 tahun sebelum Masehi, dia berikan the promise kepada King David. Raja Daud. Kepada Raja Daud Tuhan berjanji. Ada keturunanmu. Dia tidak berkata keturunan-keturunanmu. Ada keturunanmu. Yang kerajaannya tidak akan berkesudahan. Salomo memerintah berapa tahun? 40 tahun. Begitu serahkan putranya Rehabeam, negara terpecah 2. Yang dibicarakan ini bukan Solomon, bukan Yosafat, bukan Josiah. Tetapi berbicara tentang the promised king